Duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, shalom. Puji nama Tuhan, senang sekali diberi kesempatan untuk bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, kita hidup di tengah dunia yang tidak mungkin terelakkan dari yang namanya perselisihan, dari yang namanya konflik. Ya, memang apalagi orang Indonesia gampang baper gitu kan ya. Hal kecil juga bisa gegeran. Nah Bapak Ibu hari ini memang sih kita sedang di bawah awan-awan perang ya. Baik di Rusia maupun di Palestina, Israel. Dan tenang Bapak Ibu, hari ini saya tidak akan bicara ke sana karena nanti bisa panjang begitu ya. Kemudian setelah itu tiba-tiba ada yang cancel saya, repot gitu ya. Jadi mendingan memang arah dari khotbahnya nggak ke sana sih. Karena saya lebih rindu membantu Bapak Ibu dalam level sehari-hari. Pada saat kita berhadapan dengan konflik, pasti Bapak Ibu punya strategi alami gitu ya. Pada umumnya kalau ada masalah di kantor atau masalah di rumah atau masalah sama tetangga atau masalah sama yang lain-lainnya gitu kan ya. Pada umumnya nih katanya antara strategi kita itu menyerang gitu kan. Atau satunya menghindar gitu kan. Antara menyerang, attack the problem. Masalahnya siapa gue serang pokoknya gue sikat lu gitu kan ya. Atau menghindar, melarikan diri gitu. Ya, Bapak Ibu kalau saya ambil survei sederhana, kira-kira Bapak Ibu apakah tipe menyerang? Ada di sini yang tipe menyerang, berani angkat tangan. Kayaknya kalau yang menyerang nggak mungkin angkat tangan, atau malah langsung angkat tangan gitu ya. Karena kalau menyerang kan angkat tangan, menyerang saya nanti. Ada yang tipe menyerang, ada nggak di sini? Mungkin ada ya. Atau Bapak Ibu di sini yang tipenya lebih menghindar. Wah, ada masalah langsung kecenderungannya itu menghindar. Mungkin ada juga ya di sini ya. Biasanya kalau saya tanya siapa yang menghindar, pasti nggak ada yang angkat tangan karena menghindar dari pertanyaan begitu kan. Nah, kalau saya Bapak Ibu tanya, kalau saya ini strategi saya adalah menyerang terus menghindar gitu. Jadi saya serang dulu terus lari ya. Itu namanya lempar lempar batu sembunyi tangan gitu. Nah saya nggak tahu Bapak Ibu cara menghadapi konflik gimana, dan saya yakin di luaran sana ada ilmu-ilmu atau tips-tips untuk menghadapi permasalahan kita. Tapi mari kita lihat beberapa prinsip dari Alkitab ya. Bagaimana sih tokoh-tokoh di Alkitab itu menghadapi konflik dan apa yang dapat kita ambil pelajaran-pelajarannya untuk kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari yang kadang tidak terhindar dari permasalahan atau gegeran sama orang. Ayo Bapak Ibu kita buka sama-sama di Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 36 sampai 41. Maaf, ayat lengkapnya saya nggak ada di sini, ini ayat cuplikan-cuplikan ya, tapi enggak apa-apa. Jadi di slide enggak ada lengkap, makanya saya bacakan. Saya mendorong Bapak Ibu lihat di Alkitab, tapi nanti kita akan lihat ini cuplikan-cuplikannya ada tujuannya ya. Kisah Para Rasul 15 ayat 36 sampai 41. Kisah Para Rasul 15 ayat 36 sampai 41. Boleh ya Bapak Ibu kita baca berganti-gantian. Saya 36, Bapak Ibu 37 dan seterusnya sampai 41. Kisah Rasul 15 36 sampai 41 saya baca, kemudian Bapak Ibu sekalian. Ini judulnya kalau di LAI perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Ayat 36 ya. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Silakan Bapak Ibu. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas
Dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Amin, Bapak Ibu. Jadi ceritanya gini, Paulus, Barnabas baru menyelesaikan perjalanan misionaris mereka. Mereka udah bikin beberapa gereja, kemudian mereka beristirahat. Setelah selesai beristirahat, Paulus punya ide, oke, kita udah cukup nih healingnya, gitu mungkin ya. Kita udah cukup nih cutinya, ya. Ayo di ayat yang ke-36 dikatakan, ya kan, kembali ke cuplikannya tadi ya. Paulus bilang sama Barnabas, baiklah kita kembali. Jadi maksudnya, yuk kita ngunjungi gereja-gereja yang kita udah bikin, gitu. Gimana kabar bapak itu, gimana kabar si ibu itu. Ayo Barnabas temenin aku dong gitu ya. Barnabas bilang oke, tapi Barnabas kasih satu syarat. Boleh enggak kita bawa Yohanes yang disebut Markus. Nah teman-teman ceritanya gini, Yohanes Markus ini bukan pertama kalinya orang yang bukan orang asing gitu ya. Yohanes Markus dulu pernah membantu Paulus dan Barnabas dalam pelayanan. Misalnya menurut Kisah Rasul 13, Yohanes Markus ini nemenin pada waktu perjalanan misionaris yang pertama. Maka masuk akal sih kalau Barnabas bilang dulu waktu putaran pertama dia ikut gitu ya. Sekarang putaran kedua boleh dong ngajak lagi. Karena dulu dia bisa berkontribusi, bisa membantu kita. Sekarang ayo kita ajak Yohanes Markus lagi, kata si Barnabas. Tapi kemudian Paulus gak cocok. Wah gak bisa. Di ayat yang ke-38, next ya. Paulus bilang dengan tegas, gak baik membawa serta orang, nah ini Bapak Ibu, yang telah meninggalkan mereka. Ini yang menjadi sumber permasalahan Paulus dan Barnabas. Paulus tuh ngomong gini, Barbar, ya Barnabas ya, Barbar, kamu masih ingat gak? Dulu tuh ya si Markus itu tinggalin kita. Kita lagi sibuk-sibuk pelayanan, tiba-tiba dia hilang. Pernah gak Bapak Ibu di kantor seperti itu lagi repot-repot gitu ya. Atau di rumah deh gitu ya, lagi ngurusin apa gitu ya. Tiba-tiba orang yang Anda andalkan, asisten, supervisor, manajer, karyawan, whatever lah. Di WA gak diangkat, di telepon gak diangkat, ya kan? Tiba-tiba hilang di telan bumi. Pernah mengalami? Orang seperti itu pernah ya? Tiba-tiba hilang gitu loh. Wah apalagi lagi hektik-hektiknya, semua harus membantu, semua harus show up, nongol di kantor apa nongol di mana. Orang ini hilang, kurang ajar apa enggak tuh? Kurang ajar gitu kan ya, menyulitkan, nyebelin. Atau orang Surabaya bilang mencekno gitu kan. Mencekno pol gitu. Ini enggak coba mencekno pol. Udah jelas-jelas kita lagi kerja, udah jelas-jelas lagi ada proyek, udah jelas-jelas ada deadline, udah jelas-jelas ini masalah genting, kok kamu tinggalkan gitu. Nah si Paulus, mungkin Bapak Ibu tidak asing ya dengan sosok Paulus yang orangnya tegas begitu kan ya. Bilang, sorry bro, gak iso meneh pakai wong kayak gini gitu kan. Kita gak bisa lagi pakai orang yang seperti ini, yang gak berdedikasi, yang gak berkomitmen. Saya gak yakin ini orang ini benar gitu. Nah akhirnya Bapak Ibu, ayat yang selanjutnya dikatakan, hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam. Perhatikan perselisihan bukan cuman gak setuju hari habis persekutuan ini makan apa, itu cuma perselisihan yang gak sepele ya Bapak Ibu. Aku maunya nasi goreng, sana maunya capcay gitu misalnya. Itu mah biasa aja gitu. Ini perselisihan yang tajam. Nah Bapak Ibu, menarik bukan? Ternyata kita melihat ada pertengkaran di antara dua tokoh penting di gereja. Oke, mari kita lihat lebih dalam ya. Pertama kebenaran umum yang kita temukan very simple. Ternyata Bapak Ibu pemimpin terbaik pun dapat berkonflik. Sebetulnya enggak cuman pemimpin loh Paulus dan Barnabas ini.
mereka juga anak Tuhan yang baik, ya kan? Mereka bukan cuma pemimpin dalam arti berkompeten, punya skill teknis, melayani, dan lain sebagainya. Tapi kita tahu bagaimana Paulus sudah berproses sama Yesus, Barnabas juga punya hati yang baik, nanti kita akan lihat. Ternyata orang yang berkepemimpinan baik, bahkan orang yang hatinya baik, ikut dan cinta Tuhan Yesus, bisa loh gak setuju. Bisa loh mereka gagal dalam berelasi. Maka Bapak Ibu, pelajaran pertama yang kita bisa ambil di sini adalah selama kita hidup di dunia yang jatuh di dalam dosa, selama hati kita masih lemah, konflik tidak terelakkan. Konflik tidak terelakkan. Tetapi yang saya mau tambahi di sini, hanya karena ada konflik tidak mesti berujung kepada permusuhan. Itu kuncinya. Konflik tidak terelakkan. Tapi gak mesti jadi musuh. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Konflik pasti ada. Tapi tidak harus selalu ujungnya negatif. Misalnya nih Bapak Ibu. Ada seorang ditanya nih sama ya seorang bapak ditanya gitu ya tentang rumah tangganya. Gitu. Terus si bapak ini bilang, saya ini kalau sama istri ya, saya ini nggak takut sama istri katanya gitu. Saya cuma punya istri yang lebih berani daripada saya. Ya podo aja. Dia nggak takut istri tapi istri lebih berani. Terus dia bilang gini ya, saya lebih baik menghindari berantem sama istri. Si bapak ini bilang. Kemudian teman bicaranya, Bapak A bilang lebih baik menghindari berantem dengan istri. Bapak B bilang, loh kok gitu? Gimana dengan pepatah yang mengatakan jangan menghindari masalah? Kalau menghindari masalah, kamu akan selalu kalah dengan masalah. Tetapi kalau kamu menghadapi masalah, kamu akan lebih besar dari masalah. Wih, luar biasa ya. Kayak orasi-orasi di gereja juga gitu. Kamu gak boleh menghindari masalah. Supaya kamu lebih besar daripada masalah. Wih, gitu ya. Kemudian si Bapak B itu bilang ini, loh jadi menurutmu berantem dengan istri itu masalah? Buat saya enggak. Gitu dia bilang. Berantem dengan istri itu bukan masalah. Bapak A bilang. Karena kalau Anda bilang itu masalah, Anda menganggap berantem dengan pasangan itu masalah, berarti rumah tangga Anda yang bermasalah. Ya gitu ngomongnya. Karena bertengkar dengan istri, kata si Bapak A, itu bukan masalah, itu biasa. Menarik ya konklusinya ya. Karena bertengkar dengan pasangan menurut si Bapak A, itu bukan masalah. Jangan dijadikan problem. Itu biasa. Namanya juga suami istri. Jadi sama istri atau suami kalau punya masalah lebih baik dihindari saja. Bukan Bapak Ibu ya. Bukan itu konklusinya ya. Tapi menarik sekali cara pandang si Bapak A ini. Dan sesuai loh dengan beberapa penelitian. Ada satu penelitian yang saya suka sekali tentang ini penelitian yang cukup total gitu ya. Jadi menurut seorang ilmuwan ahli pakar keluarga dan pernikahan, katanya pertengkaran suami istri itu ada pertengkaran yang sifatnya dapat dipecahkan, ada yang sifatnya tidak dapat dipecahkan. Jadi ada isu yang ada solusinya, ada isu yang tidak ada solusinya. Ya, pasti Bapak Ibu tidak asing dengan pertengkaran sama pasangan yang itu aja terus, ya kan? Tiap kali berantem pasti ngomonginnya itu. Pasti ngerti ya maksud saya juga mengalaminya dengan istri saya juga gitu. Pokoknya kalau masalah itu kayaknya nggak berhenti, nggak ada solusinya. Nah, menurut si peneliti ilmu pakar keluarga ini, gitu. 69% konflik suami istri itu masalah yang tidak terselesaikan. Kaget. Wah, 69% itu masalah nggak bisa selesai ternyata ya. Jadi gimana Pak? Apakah pernikahan itu akan sudah nasibnya buruk? Ya. Tapi yang menarik dari pakar ini adalah sebagian besar pasangan pasti punya masalah yang tidak terpecahkan.
Tetapi ini yang Tes 1, 1, 2. hanya karena tidak bisa memecahkan, terima kasih. Hanya karena tidak bisa dipecahkan, bukan berarti pernikahan akan berantakan. Bahkan menurut si pakar, dia melihat pernikahan-pernikahan yang berhasil, ditemukan bagaimana ternyata pasangan-pasangan ini tetap bisa bahagia, tetap pernikahannya bermakna, walaupun tidak memecahkan masalah-masalah yang terulang-ulang itu. Maksudnya tidak memecahkan adalah mereka sudah menemukan cara melihat isu itu tidak sebegitu besar itu. Bahwa relasi mereka lebih penting dibandingkan masalah yang mereka hadapi. Jadi ternyata ada konflik, makanya ini mendukung gitu ya. Ada konflik gak mesti berujung kepada permusuhan Bapak Ibu. Karena hidup kita lebih besar bukan dari gegeran-gegeran itu. Maka mari Bapak Ibu di dalam relasi-relasi kita di rumah ataupun di kantor, di gereja, mari kita terus membina relasi. Sehingga pada saat kita berkonflik, ya udah, it's okay. Karena kita kan lebih daripada sekedar manusia itu kan nggak satu dimensi. Tetapi ya udah, kita mungkin di kantor bisa berbeda pendapat, tetapi setelah pulang kantor tetap bisa jadi teman. Ya kan? Karena hidup kita lebih daripada sekedar gegeran-gegeran itu. Hanya karena ada konflik, tidak sama dengan permusuhan, tidak sama dengan pertengkaran, tidak sama dengan perselisihan. It's okay beda pendapat. Yang penting tetap bisa menjadi teman. Tapi mungkin kadang-kadang orang Indonesia pada umumnya itu gampang baper gitu ya. Gampang galau gitu. Nah, maka saya berdoa Bapak Ibu, mari konflik itu memang gak terelakkan. Kita bisa tetap berelasi meski beda pendapat. Itu prinsip pertama yang kita dapat ambil ya. Nah, Bapak Ibu tadi saya sempat menyebutkan bagaimana perselisihan antara Paulus dan Barnabas ini bukan cuma beda pendapat. Tetapi saya melihat dari teksnya ada elemen dosa. Karena memang kata perselisihan yang tajam di situ memang membawa arti provokasi. Memang membawa arti kemarahan, konflik panas. Makanya kan tulisannya perselisihan yang tajam, ya kan? Jadi saya menduga ada dosa. Minimal apa? Dosa kemarahan, dosa gak sabaran, dosa gak bisa mengendalikan diri, dosa gak bisa mengendalikan omongan. Ya kita gak tahu mereka tuh tanda kutip bertengkarnya gimana gitu ya. Tapi jelas ada dosa. Konflik bukan berarti ya wis rapopo gitu ya. Bukan sih. Tapi tetap kalau ada dosa, kalau ada yang gak benar, mesti diakui. Maka prinsip yang kedua adalah sebagai anak Tuhan di dalam konflik, kita harus mengakui dan melawan dosa yang ada. Betul. Tapi saya mau tambahkan, yaitu dosa kita yang terutama. Jadi gini maksudnya, kita memang mesti melawan dosa. Tapi pertama-tama dosa yang kita lawan adalah dosa saya sendiri. Ngelihatnya dalam dulu, bukan ngelihat orangnya yang kita sedang berantem dulu. Maka saya suka ada seorang yang berkata demikian. Sebelum kita menginspeksi situasi, marilah kita mensuspek diri sendiri gitu ya. Sebelum kita menganalisa situasi atau meragukan orang lain gitu ya. Wah ini bahaya ini orang ini kayaknya niatnya jelek nih. Mari kita meragukan diri sendiri terlebih dahulu. Jangan langsung merasa saya yang paling benar, saya korban, saya enggak bersalah. Tetapi mungkin walaupun kita bukan kontributor utama, tapi mungkin saja kita punya andil dalam pertikaian itu. Mungkin saja kita punya peran memicu konflik yang ada. Baik dengan kegiatan kita secara aktif maupun
kita diem aja. Kadang-kadang bisa juga ya Bapak Ibu ya, hanya karena kita diem aja nggak ngapa-ngapain, konfliknya tambah panas. Kemudian kita merasa aku kok salah ngono. Aku nggak salah. Tapi bisa saja loh kita juga punya andil. Misalnya saya nggak sengaja atau misalnya saya terpicu dengan keamarahan dan langsung marah. Mengeluarkan kata-kata kotor kepada teman saya yang namanya Markus. Ini kan ngambil yang di situ Bapak Ibu ya. Tadi kan si Markus gitu ya, gampang aja ya. Saya ngomong sama Markus, Markus, kamu ini kerjaan nggak benar, bla 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 bla, sampai keluar kata-kata sumpah serapah. Gitu ya. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa membayangkan saya mengeluarkan kata-kata yang seperti itu karena muka saya seperti ini ya, baby face yang lucu gitu. Tapi anggap aja gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian si Markus muntap gitu ya. Dia marah misalnya nih, langsung dia ngambil kursi. Kepala saya dipukul sama kursi sampai bocor. Rekan-rekan di kantor langsung, wah telepon 911, bukannya di sini apa? Telepon polisi gitu kan ya. Telepon polisi misalnya, wah ini Pak gimana ini? Wah terus telepon ambulans dan lain sebagainya. Di satu sisi Markus langsung ditangkep gitu ya karena menyerang gitu ya, assault gitu ya, dan saya dilarikan di rumah sakit. Ya, beberapa menit kemudian saya membayangkan saya sudah agak pingsan gitu ya, sudah pingsan, ini kemudian dijahit apa gitu ya. Saya membayangkan setelah semuanya sudah lebih tenang, polisi mungkin datang gitu. Saya nggak tahu, ini membayangkan aja. Ditanya sama saya, Bapak, bagaimana ceritanya? Apa yang Bapak ingin laporkan? Kira-kira kalau Anda jadi saya, Anda ngelapornya gimana? Wah ya tak tuntut gitu kan. Saya harus menuntut orang itu. Kurang ajar ya, berani-beraninya ya pukul saya sama kursi gitu kan ya. Wah kursinya mahal pula enggak, bukan gitu ya. Jadi mungkin kita secara manusiawi adalah langsung membela diri dan menyerang orang lain, bukan? Padahal kita tahu, memang yang dilakukan salah, betul ya? Menyerang secara fisik, salah, dosa. Tapi ada andil saya, bukan? Saya harus melihat, bahkan kata Yesus masih ingat ya, selumbar dan balok di mata. Ya. Saya harus melihat dosa saya itu kayak balok. Dosanya Markus itu kayak selumbar. Secara objektif, dunia bisa bilang, ya jelaslah yang lebih salah itu Markus. Dia nyerang kamu, kepalamu bocor. Kamu cuman menghina. Kan ya jelas toh, ada hukumnya pula. Gitu kan ya. Menyerang orang ada pasal-pasalnya mungkin ya, pasal-pasal pidana, saya nggak tahu. Sedangkan kalau di hukum Indonesia kamu cuma ngomong merendahkan orang itu nggak ditangkap, nggak masuk penjara misalnya. Itu kan situasi kerja. Biasa dong sebagai rekan ngomong, kadang-kadang ngomong kata-kata yang nggak enak gitu kan ya. Kamu nggak melanggar hukum, dia melanggar hukum, maka dia yang salah, dia yang dosa lebih parah. Tapi Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan, kita hidup di bawah hukumnya Indonesia atau hukumnya Tuhan? Bukankah firman Tuhan berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan. Dengan lidah kita memuji Bapa di surga. Yakobus, saya lupa ayatnya. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi kita itu sama-sama berdosanya gitu loh. Cuman areanya beda. Saya berdosa dengan kata-kata saya, mulut yang harusnya saya pakai untuk memuji Tuhan, saya pakai untuk menyerang ciptaan Tuhan, anak Tuhan yang Dia kasihi. Maka sebetulnya mungkin gak jauh beda dengan apa yang Markus lakukan kepada saya, menyerang saya. Maka Bapak Ibu, mari yuk kita di dalam tengah konflik, khususnya kalau kita di pihak yang berselisih langsung ya. Mari kita melihat andil saya apa ya. Meskipun Bapak Ibu dari 100% Bapak Ibu salah cuman 1%. Akuilah 1% itu. Karena Bapak Ibu bertanggung jawab 100% atas 1% andilmu. Nangkep ya?
Jadi Bapak Ibu mungkin 1% doang salahnya sama suami gitu. Tapi 1% itu 100% tanggung jawab Anda. Saya misalnya sebagai gembala di gereja, sering kok, mungkin gak sering-sering banget ya puji Tuhan. Ada kok kadang-kadang jemaat-jemaat yang marah gitu ya. Padahal maksud saya itu baik. Padahal saya sama sekali gak punya niat untuk menghina atau merendahkan atau menyinggung gitu. Tapi ada selalu tuh yang marah, gak suka, kecewa, apalah-apalah gitu. Saya kan periksa hati, gile gue ngomong apa ya gitu kan. Dan serius, kadang-kadang saya gak nemukan Bapak Ibu. Maka kalimat yang saya ucapkan adalah gini. Pak, Bu, maaf. Saya ternyata belum mengasihi Bapak dan Ibu dengan sempurna. Saya ngomongnya gitu. Karena betul kan, kalau saya mengasihi dengan sempurna, kan harusnya gak marah gitu kan ya. Harusnya kan gak berkonflik, karena kasih saya kepada jemaat ini gak sempurna, mungkin dengan pengabaian, mungkin dengan saya lupa nyalamin dia, kadang-kadang ada loh Bapak Ibu kayak gitu ya di gereja. Lupa disalamin gitu ya, wah langsung siwak, langsung tersinggung, wah pendetanya gak cari saya gitu ya. Padahal sungguh mati gitu ya, saya lagi capek gitu ya, bukannya lupa tapi memang karena hal yang lain gitu kan ya. Tapi bisa kan? Minimal dosa saya apa? Belum mengasihi jemaat ini dengan sempurna. That's my 1%. Tapi still 100% my fault. Nangkap ya? Itu 1% ku, tapi masih tetap 100% salahku gitu loh. Sehingga pada saat Bapak Ibu di tengah perdebatan yang sengit, saya yakin kalau Bapak Ibu punya kebesaran hati untuk mengakui iya sih, aku ya ono soloe, aku ya ono salai. Gitu. Langsung apa yang terjadi? Situasi yang panas itu minimal 1 level akan turun. Betul apa betul? Iya kan? Minimal 1 level agak oke lah. Ya wis, orangnya udah ngaku gitu kan ya. Orangnya sudah membuka hati dan mau berdiskusi. Gitu. Tapi ini adalah sikap anak Tuhan yang baik. Lanjut. Sekarang kita balik yuk ke ceritanya Paulus sama Barnabas. Nah, sekarang masuk nih pertanyaan paling penting. Siapa yang betul? Wah ya Bapak Ibu ya. Paulus yang betul atau Barnabas yang betul kira-kira? Bapak Ibu memilih yang mana? Siapa di sini yang tim Paulus? Paulus betul. Gak boleh pakai Barnabas lagi. Gak boleh pakai Markus lagi. Siapa tim Paulus ada? Ada ya situ tim Paulus. Ketahuan ini orang kayak Paulus. Tim Barnabas. Jangan dong. Gak apa-apa lah ajak Markus. Tim Barnabas ada? Wah. Yang lainnya tim mana? Tim Tuhan Yesus, repot ini. Maka Bapak Ibu kita lihat yang selanjutnya adalah kita akan melihat perspektif ya. Jadi kenapa kok mereka beda banget nih? Nah karena memang perspektifnya beda Bapak Ibu. Lukas penulis dari kitab Kisah Rasul tidak memberikan jawaban jelas sopo sing bener. Dia nggak bilang Paulus bener, Barnabas sesat. Nggak ada. Begitu juga sebaliknya, Barnabas benar, Paulus sesat, nggak ada juga. Tapi kita bisa melihat dari perspektif mereka masing-masing. Kita tahu Bapak Ibu, Paulus seperti yang saya bilang, orangnya itu kan seorang penginjil hebat, betul ya? Dia itu pasti melihat penginjilan, pelayanan itu serius. Nggak bisa main-main. Bayangkan perang, semua udah tentara udah maju gitu ya, komandan-komandan maju. Tiba-tiba pas tembak-tembakan, komandannya hilang. Itu kan kalau di militer kan pasti diadili ya. Itu gak benar. Nah saya yakin Paulus tuh melihat seperti itu. Ya kan? Perspektif dia tuh gak bisa. Dia ini seakan-akan merendahkan pelayanan. Kan gitu kan ya. Si Markus ini. Orang kayak gini gak bisa ditoleransi. Dia gak serius sama Tuhan. Gak serius sama pelayanan. Jangan dipakai. Itu perspektifnya si Paulus. Nah saya menduga teks selanjutnya. Lanjut ya. Paulus akhirnya karena dia nggak mau pakai si Markus, dia pilih Silas. Nah ini ada kata-kata ini. Sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Maksudnya Paulus, gue nggak mau Markus, gue ajak Silas. Nah gereja Antioquia, ini kan terjadi di Antioquia. Bilang oke, kita kirim kalian gitu. Jadi seakan-akan gereja Antioquia menyetujui keputusan Paulus untuk tidak bawa Markus, tapi bawa Silas. Bisa jadi, walaupun belum tentu ya Bapak Ibu, bisa jadi berdasarkan kalimat yang pendek ini, gereja
lebih berpihak kepada perspektif Paulus. Bisa jadi ya. Karena Barnabas kan nggak diomongin, kan nggak ada teksnya. Tapi mereka juga oke dengan kan nggak ada gitu, gitu loh ya. Jadi kita nggak tahu, bisa juga oke Barnabas. Nah itu perspektif Paulus, saya rasa cukup masuk akal lah ya. Barnabas perspektifnya lain lagi. Barnabas ini kita enggak, memang Alkitab tidak memberikan alasan jelas kenapa kok dia masih pilih Yohanes Markus. Tapi saya juga cukup yakin Barnabas bukan tipe yang, oh udahlah nggak apa-apa lah, Markus itu nggak terlalu berdosa. Saya yakin Barnabas nggak mungkin bilang gitu. Saya yakin Barnabas akan bilang, memang dia salah. Memang Markus ini nggak genah. Memang Markus ini kurang ajar. Memang Markus ini nggak berdosa. Dia harus bertobat. Tapi hanya karena dia berdosa, bukan berarti kita nggak bisa pakai kan? Nah itu perspektifnya Barnabas Bapak Ibu. Kenapa? Karena di Barnabas ini orangnya, slide selanjutnya, punya julukan khusus. Wah ini dia, di Kisah Rasul 4. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh Rasul disebut Barnabas, jadi namanya Barnabas itu Joseph Barnabas gitu ya, Yusuf Barnabas. Artinya dia itu punya julukan, anak penghiburan. Wah keren ya. Jadi namanya itu artinya itu orang yang suka menghibur, orang yang suka memberikan dorongan, orang yang bisa menemukan kebaikan di dalam orang-orang yang mungkin jahat. Maka saya membayangkan seorang Barnabas itu perspektifnya adalah orang ini berdosa. Tapi loh semua orang itu ya berdosa. Maka kita mesti kasih dia kesempatan. Masa kamu lupa sama Petrus? Petrus loh menyangkal Yesus 3 kali. Tapi Tuhan Yesus kan kasih kesempatan toh. Nggak cuma kasih kesempatan, jadikan pemimpin pula. Masa sih Yohanes Markus saja kita nggak bisa kasih kesempatan kedua. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Cukup ini saya rasa dilema yang sering terjadi bukan di dalam kehidupan sehari-hari kita juga. Misalnya nih, saya atau Bapak Ibu di sini yang punya bisnis, biasa dilemanya gitu. Omset dulu, duit dulu atau orang dulu gitu kan ya. Hasilnya dulu gitu ya, mengorbankan karyawan yang kita push gitu kan ya. Atau kesejahteraan karyawan dulu, profit gak usah tinggi-tinggi gak apa-apa, yang penting karyawan happy ya kan. Ini kan mirip kan, Paulus melihatnya apa? Ministry, pelayanan gitu kan, itu kan Paulus secara umum lah ya. Barnabas melihatnya apa? Orang. Lihat ya. Oh nggak bisa, kita mesti perhatiin dong si Markus, si ini gitu. Ya. Tapi yang pasti Bapak Ibu, Paulus dan Barnabas meskipun perspektifnya beda, mereka nggak saling gontok-gontokan gitu ya. Mereka memang berdebat, seperti tadi kita lihat, mungkin ada dosa kemarahan dan lain sebagainya. Tetapi nggak ada tuh mereka itu saling menyesatkan ya, kayak menghina, merendahkan, bahkan cari support, ayo kita mesti mengalahkan si Paulus atau Barnabas. Tetapi mereka punya perspektif masing-masing dan saya rasa ini yang menjadi prinsip kita selanjutnya. Yaitu, slide selanjutnya, boleh tidak sepaham, asal saling paham. Kadang-kadang kita berantem itu isunya gak jelas gitu. Karena udah termakan sama emosi gitu kan ya. Isunya itu misalnya berantem gara-gara apa? Apa kek, makanan kek, kurang apa atau telat gitu ya. Padahal masalahnya bukan di situ tuh. Gitu ya. Jadi boleh nggak sepaham, yang penting paham. Yang penting ngerti. Kenapa sih kok berantem? Kenapa sih kok Hamas menyerang Israel gitu ya? Kenapa sih kok Israel ngebom Gaza gitu kan ya? Kita mesti lihat isunya apa. Kita mesti paham dulu. Oh, perspektif Paulus itu A, B, C, D, E. Oh, perspektif Barnabas itu F, G, H, I, J. Oke, masalahnya di sini. Jadi minimal bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Biasanya Bapak Ibu, setelah kita paham masalahnya, konflik itu bisa kedapetan solusinya kok. Ya kan? Karena sering kita tuh salah paham. Kan gitu. Misalnya, saya di gereja misalnya. Ada orang-orang yang bilang sama saya, kenapa Bapak melakukan ini?
kenapa pastor mengambil keputusan ini? Kemudian saya jelaskan. Kan supaya paham ya Bapak Ibu. Saya melakukan ini karena gitu. Hasilnya apa Bapak Ibu? Beberapa orang itu ada yang bilang ini, Ko atau Pak, saya nggak setuju sama Bapak. Tapi apa yang Bapak putuskan, saya akan ikut. Jadi tidak sepaham. Tidak sepaham. Saya nggak setuju. Ganti lagu gitu ya, apalah. Gitu. Saya nggak setuju. Ibadahnya pindah jam, nggak setuju Pak. Gitu ya. Tapi apapun yang Bapak putuskan, saya paham maksud Bapak. Saya akan ikut. Saya berdoa di rumah tangga juga sama ya, suami istri ya. Suami kasih penjelasan ini, istri kasih penjelasan dede. Karena pada akhirnya suami istri belajar untuk, Pak, aku gak setuju sama kamu. Menurutku kamu salah Pak. Tapi aku mau tunduk. Karena engkau adalah imam. Karena suami yang menjadi kepala kan gitu. Boleh gak sepaham. Yang penting paham. Dan kalau saya boleh tambahkan, misalnya Bapak Ibu di posisi yang lebih punya power secara jabatan sebagai bos, suami atau apa ya. Perannya memang atasan. Mari kita memahami yuk maksud orang lain. Biasanya orang itu yang gak setuju sama kita, yang penting itu didengarkan Bapak Ibu. Orang yang gak setuju sama kita, yang penting itu pendapat dia, perspektif dia, itu kita paham. Setelah kita paham, kita gak setuju, ya gak apa-apa. Kita gak, sorry ya, makasih masukanmu Pak, Bu, tapi saya sebagai pemimpin tempat ini saya memutuskan gini. Gitu. Gak apa-apa. Tapi kan udah paham ya kan? Orangnya sudah merasa didengarkan. Orangnya sudah merasa, oh suamiku atau atasanku paham sama perspektifku. Gitu. Dan saya yakin Bapak Ibu dengan cara itu konflik akan ada solusinya. Dan by the way, lanjut langsung ke sana, poin yang berikutnya, saya cuma ada 5 kok Bapak Ibu, ini yang keempat udah selesai ya. Paulus dan Barnabas itu cari solusi, mereka gak saling nyalahin. Paulus dan Barnabas paham kan, Paulus bilang, perspektifmu gitu ya, kamu mau kasih kesempatan. Barnabas yang bilang, Paulus perspektifmu gitu ya, oke lah gue nangkep, daripada kita berantem nih, ya udah solusinya apa? Gampang, lu bawa Markus, gue bawa Silas gitu. Ya kan? Jadi mereka cari solusi gitu loh. Jadi yang terjadi di cerita ini adalah mereka berpisah secara harmonis. Kenapa Bapak Ibu mereka bisa ketemu solusi? Karena ada sesuatu yang lebih penting. Apa itu? Kerajaan Allah. Gitu. Ada value, ada nilai lebih tinggi daripada perselisihan mereka. Mereka bukan melihat Barnabas kurang ajar, nggak taat gue itu rasul, gitu kan. Enggak sih. Paulus melihat, oke, kita beda nih, kan tadi kan beda perspektif ya. Tapi yuk kita sama-sama lihat ke atas yuk. Gitu. Kira-kira Tuhan maunya apa ya? Bentuknya solusi, bukannya lain. Gitu. Karena mereka melihat the main thing, yang paling penting bukan supaya gue menang perdebatan, yang paling penting bukan supaya Barnabas nurut sama aku, yang paling penting Tuhan dimuliakan. Caranya apa? Ya itulah, minimal mulai dari situ dulu gitulah Bapak Ibu. Maka saya tahu kalimat ini sepertinya saya tidak mau terlalu menyederhanakan, saya mengerti cari solusi itu gak gampang, saya mengerti Bapak Ibu, konflik Bapak Ibu di rumah, di kantor atau di mana mungkin begitu rumit. Makanya solusi itu bergantung dari value kita, nilainya kita apa. Dan saya berdoa kita sebagai anak-anak Tuhan, value kita ya Injil bukan? Value kita adalah kebenaran firman Tuhan bukan? Value kita adalah Kristus yang datang, mati, bangkit, duduk di surga akan Allah Bapa buat kita. Itu value kita. Kita ngelihatnya ke sana, makanya kita bisa ketemu solusi. Atau misalnya nih kalau saya kembali ke dunia sekuler masuk ke perusahaan gitu ya. Misalnya ada manajer saya yang berantem nih. Gimana solusinya? Value perusahaan apa? Gitu ya. Kalau value perusahaan adalah people first misalnya. People over profit misalnya. Ya udah solusinya adalah mana yang paling mengedepankan orang daripada
omset misalnya gitu. Jadi ada value-nya gitu kan. Sama Bapak Ibu, kalau kita sebagai anak Tuhan, value kita adalah Injil, Gospel, Kristus, kemuliaan Allah. Dari situ kita bisa dengan hikmat Tuhan ketemu solusinya apa. Yang terakhir, jadi kita udah lihat ceritanya, perspektifnya. Sekarang ternyata kalau saya boleh menduga sedikit-sedikit ya, mungkin ada faktor kepribadian. Nah, kenapa sih kok perspektifnya Paulus gitu? Kenapa sih kok perspektifnya Barnabas seperti itu? Yuk, Paulus itu kepribadiannya Bapak Ibu, kita tahu ya, dia itu bukan cuma Farisi yang taat, tapi dia juga penganiaya yang berkomitmen, gitu kan ya. Kita tahu kan orangnya itu kan memang tegas, berkomitmen, all or nothing gitu kan ya. Dia kan tipe A banget gitu kan, kolerik banget. Itu kan si Paulus. Orangnya itu sangat berkomitmen. Maka setelah dia bertobat, tetap jadi orang yang berkomitmen. Sebelum bertobat dia radikal menghabisi orang Kristen. Sekarang setelah bertobat dia radikal mencari orang Kristen untuk bertobat gitu kan ya. Dia radikal ikut Tuhan. Saking radikalnya, masih ingat Paulus berani menegur Petrus loh, iya kan? Woi, Petrus kamu gak boleh seperti itu. Hidupmu gak sesuai dengan Injil, ngomong gitu dia. Di hadapan orang-orang banyak. Paulus tuh modalnya itu gak takut mati soalnya orangnya. Makanya di Kisah Rasul 20 nih misalnya ya, selanjutnya ya ada kalimat seperti dari Paulus. Intinya adalah saya ini tawanan Roh Kudus. Saya nggak tahu apa yang terjadi pada saya selain apa yang Roh Kudus nyatakan. Penjara, sengsara menunggu aku. Woi. Ini modal orang yang siap mati Bapak Ibu ya. Orang yang modalnya itu ada tantangan, dihajar aja, libes aja. Itu ya. Pasti Bapak Ibu kenal orang-orang yang kayak gini ya. Kolerik, tipe A, pantang menyerah, pantang mati. Wah, gitu ya. Mati pun nggak mau menyerah. Gitu seakan-akan. Nah, Paulus itu modelnya seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana dengan Barnabas? Tadi kita udah tahu kan, arti dari nama Barnabas adalah son of encouragement. Kalau bahasa Inggrisnya, keren ya, anak penghiburan. Dia itu tipe yang suka menolong, tipe yang suka menyemangati, dia lebih lembut, dia tidak dogmatis seperti Paulus. Kalau Paulus seorang teolog yang hebat, Barnabas ini mungkin seorang gembala yang baik. Nangkap ya, kalau di gereja ada kayak gitu ya. Ada yang, wah tegas, gitu, doktrin. Wah, mungkin itu Paulus tuh. Satu lebih kepada ngayomi. Nah itu model-model kayak Barnabas. Bahkan yang keren, ini Bapak Ibu. Kisah Rasul 9. Selanjutnya ya. Jadi, dulu ya ini makasih. Dulu Saulus itu, kan dia teroris kan. Kemudian dia bilang, saya bertobat. Kemudian dia pengen gabung sama Petrus dan lain-lainnya. Tapi semua takut. Masuk akal ya Bapak Ibu ya. Mosok sih tobat, jangan-jangan hoax. Bisa membayangkan Bapak Ibu, Paulus teroris paling terkenal. Bertobat jadi Kristen. Kemudian dia bilang, saya mau ketemu sama Petrus. Wah bahaya, tahu dari mana dia beneran bertobat. Nanti kita undang masuk ke rumah, dia bawa polisi gimana gitu kan ya. Nanti kita digebrek gimana. Jadi takut semua sama Paulus. Gitu loh. Semua gak berani terima Paulus. Walaupun Paulus sudah bertobat. Tapi puji Tuhan ada seorang yang menjadi jembatan relasi. Slide selanjutnya. Tetapi Barnabas menerima Paulus maksudnya. Membawanya kepada rasul-rasul. Menceritakan kepada mereka bahwa Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, Tuhan berbicara bagaimana keberaniannya mengajar dalam nama Yesus. Dengan kata lain, Barnabas itu bilang, jangan gitu ini loh orang ini beneran bertobat. Dia ini orang baik, beneran trust me. Wah, Barnabas itu orang yang lebih mudah menerima orang lain Bapak Ibu ya. Sehingga ayo Petrus, Yakobus, Andreas, kamu semua percaya saya. Tak bawa Paulus ya ke sini ya. Kamu terima dia ya, karena aku terima dia. Paulus itu bisa diterima karena Barnabas. Karena kelemah lembutan hati dan kemurahan hati seorang Barnabas, sang anak
penghiburan. Mungkin Bapak Ibu, model-model kayak Barnabas ini cocok sama Yohanes Markus. Yohanes Markus saya bayangkan ya, mungkin dia merasa guilty. Mungkin, waduh aku salah. Aku kok dulu tak tinggalkan. Aku gak berguna lagi dalam pelayanan gitu kan. Mungkin gitu ya. Aku akan tinggalkan pelayanan. Tapi Barnabas, kan lembut ya orangnya. Lebih cocok sama orang kayak gitu. Yohanes Markus, I know you made a mistake. Aku tahu kamu salah. Tapi gak apa-apa, kita semua sama-sama berproses. Kita sama-sama orang berdosa. Ayo aku bantu kamu berdiri lagi. Jadi model-modelnya Yohanes Markus mungkin butuh sosok seorang Barnabas. Gak cocok sama Paulus. Paulus yang tegas itu cocok sama Timotius mungkin. Kita tahu Timotius anak muda yang punya masalah dengan ketakutan, ya kan? Gampang takut karena dia merasa muda dan dia punya sakit pencernaan juga, ya kan? Merasa lemah, nggak bisa apa-apa gitu. Takut gitu. Jadi masalahnya lain kalau Yohanes Markus mungkin masalah dosa, ini masalah kelemahan-kelemahan kepribadian gitu. Orang kayak Timotius itu butuh seorang Paulus yang bilang bisa, ayo gitu loh ya. Kadang-kadang ada ya orang-orang kayak gitu ya yang agak nyalinya agak kecil tapi butuh dituntun sama orang yang bisa. Saya model kayak Timotius Bapak Ibu, gampang khawatir, gampang takut. Puji Tuhan, gembala sidang saya modelnya Paulus. Pak Yu sama Belinda kan tahu ya gimana Pak Yakub orangnya. Wah, modelnya gembala sidang saya kayak Paulus. Maksudnya sebelum saya bisa berjalan, sebelum saya bisa merangkak, suruh lari. Gitu ya. Enggak bisa merangkak, suruh lari. Tapi gitu, saya butuh sosok seperti Pak Yakub atau dalam kasus ini Timotius kepada seorang Paulus. Itulah keindahan dari cara Tuhan bukan? Mengklop-klopkan orang sehingga, ya ini yang mau saya tutup dengan ini. Bapak Ibu, jangan mundur lagi ya. Sehingga Bapak Ibu, hasilnya apa? Hasilnya adalah tadinya kan mereka cuma mau pergi satu tim 2 orang, ya kan? Mengunjungi gereja-gereja yang lama. Sekarang malah gara-gara berantem tuh jadi 2 tim. 4 orang. Bahkan Barnabas berlayar ke Siprus. Kemungkinan besar memulai pelayanan di Siprus. Jadi yang tadinya cuman ayo kita ngunjungi gereja-gereja lama kita yuk. Sekarang jadinya ayo kita buat gereja-gereja baru. Sekarang malah pekerjaan Tuhan lebih besar lagi. Di tengah konflik Tuhan bisa pakai untuk kerajaannya berjalan, anugerahnya terlihat. Tuhan bisa memakai konflik untuk menciptakan sebuah kebaikan. Dan memang betul Bapak Ibu, mereka berpisah kemudian bukan terus jadi musuh. Di akhir kehidupan masing-masing dari mereka terus saling respect. Paulus dan Barnabas saling mengakui. Di surat-suratnya Paulus menyebutkan nama Barnabas. Kemudian bahkan gak cuma itu, Paulus menyebutkan Markus sebagai rekan pelayanan. Jadi Paulus itu di akhir hidupnya dia pada waktu di penjara dia sempat memuji Yohanes Markus. Jadi gak cuma memuji Barnabas, masuk akal lah, itu kan selevel ya. Tapi dia juga memuji Yohanes Markus. Dengan kata lain, Paulus mengakui, benar kowe Barnabas. Kamu benar Barnabas ya, memang orang ini perlu dikasih belas kasihan. Wah luar biasa, aku salah. Lihat bagaimana konflik Tuhan bisa pakai untuk merubah banyak orang. Kerajaan Allah disebarkan. Paulus dan Barnabas, Yohanes Markus juga lebih dewasa lagi secara rohani. Maka Bapak Ibu, saya mau tutup dengan thank you kalimat yang terakhir. Jika Tuhan bekerja dalam konflik, ini mungkin kalimat yang tidak mudah ditelan, tapi saya berdoa Bapak Ibu bisa menerimanya dengan besar hati oleh anugerah Tuhan. Kritikan dan masukan adalah bentuk anugerah Tuhan. Dalam konflik kalau ada yang menghina Bapak Ibu, ada yang merendahkan, bahkan memfitnah. Belajar yuk melihat itu sebagai bentuk anugerah Tuhan.
Terlepas dari motivasi dan cara orang yang menyampaikannya. Paulus saja pernah bilang, lo itu ada yang mengkhotbahkan Kristus dengan nggak benar, nggak apa-apa. Yang penting Kristus dikhotbahkan. Woi, sama Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu kita belajar untuk menggunakan konflik untuk kepentingan atau keuntungan kita. Ada kritikan, ada masukan, kita percaya Tuhan mau memakai kita. Tuhan mau mendewasakan kita. Walaupun kritikan itu mungkin nggak benar, kita bisa tanya kenapa, apa sih maksud Tuhan di balik konflik ini? Apa sih yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup saya? Kalau Bapak Ibu bisa punya sikap hati seperti ini, maka orang boleh menyerang, Bapak Ibu bisa tetap menghadapi dengan baik. Bukan membiarkan disakiti, tapi bisa memiliki manajemen konflik dengan sehat dan menyenangkan Tuhan. Karena jangan lupa Bapak Ibu, kita punya juru selamat yang dikritik habis-habisan, tapi dia diam. Kita punya juru selamat yang direndahkan gila-gilaan, tapi dia nggak membalas. Kita punya juru selamat yang bahkan difitnah nggak benar, dia nggak bersalah. Tapi Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka nggak tahu apa yang mereka berbuat. Bapak Ibu, kita punya juru selamat yang seperti itu, juru selamat yang ada di pihak kita, juru selamat yang hidup di hati kita. Maka ada konflik, ada serangan, ada hinaan, ejekan, gak apa-apa. Hatimu penuh dengan Kristus kok. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang kayak Yesus. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Sehingga anugerah Tuhan, kerajaan Allah tambah lama, tambah besar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman hari ini. Tolonglah kami untuk bisa mengakui bahwa perselisihan, pertengkaran, konflik seringkali tidak terelakkan. Kami kadang kewalahan menghadapinya, kami takut atau bahkan kami bereaksi dengan tidak baik Bapak. Pagi ini kami belajar melihat dari cerita firman-Mu bagaimana kami bisa kok mengalahkan dosa dalam hati kami, bersikap benar dalam konflik untuk menyenangkan Tuhan. Tolong kami ya Bapa untuk bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Menjadi pembawa-pembawa damai untuk dunia yang penuh dengan kemarahan, perselisihan, pertengkaran, bahkan peperangan. Tolonglah kami di dalam peran kami masing-masing untuk membawakan angin segar, damai sejahtera Kristus dimanapun kami berada. Sehingga di rumah itu damai, di kantor itu damai, di gereja itu damai, di masyarakat juga damai. Karena kami membawa Kristus dengan kami. Bukan berarti kami mengesampingkan dosa dan kejahatan.